Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview sebuah speaker Bluetooth dari merek Blitzwolf. Ini Blitzwolf pertama di channel gue. Tipenya BWAS3. Ini salah satu speaker yang memang gue cari belakangan ini dan di Indonesia ini masih sistem pre-order. Jadi gue kemarin pre-order dari Cina langsung untuk harganya range-nya sekitar 1,2 sampai 1,4 juta rupiah. Di atas kertas dia memiliki spesifikasi yang cukup menarik terutama di power outputnya yang mencapai 70 watt. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Blitzwolf BWAS3. Oke, langsung aja awal-awal gue akan bahas dari build quality dan spesifikasinya dulu. Kesan pertama gue megang BWAS3 ini, gue ngeliat ternyata barangnya tuh nggak terlalu besar ya. Cukup compact meskipun secara berat ini mempunyai berat yang lumayan berasa. Untuk barang sekecil ini dia mempunyai berat hampir 2 kilo, 1900 gram. Jadi kalau kalian menduga-duga 2 kilo itu kurang lebih seperti apa? Mirip sama Harman Kardon Onyx Studio 4 meskipun mempunyai size yang jauh lebih kecil. Untuk spesifikasinya juga udah cukup up to date. Bluetooth-nya udah menggunakan versi 5. Terus power output-nya seperti yang gue bilang mempunyai power output 70 watt dan itu ternyata angka yang sangat besar di kelasnya. Untuk speakernya sendiri gue nggak tahu nih, gue nggak mendapatkan info berapa konfigurasi speaker yang digunakan sama BWAS3 di dalamnya. Karena ternyata gue googling tuh memang belum ada yang ngasih spek lengkapnya mengenai aktif speaker yang ada di dalamnya. Untuk konfigurasi suaranya, kalau kalian lihat bulat gini, ini mempunyai 360 derajat. Jadi dia menyebarkan suara rata sekelilingnya. Terus selanjutnya dia udah dilengkapi dengan IPX4. Jadi ini hanya tahan cipratan air ya, bukan submerge. Jadi kalian nggak bisa nyemplung ini di kolam renang. Selanjutnya frekuensi responsnya, bassnya diklaim bisa mencapai 40 Hz. Jadi itu angka yang sangat rendah dan terbukti setelah gue coba memakai frekuensi generator dan itu 40 Hz itu real. Jadi dia bisa menyentuh angka 40 Hz di low frekuensinya. Selanjutnya dia mempunyai baterai yang terbilang sangat besar, 12.000 mAh. Makanya beratnya ini terbilang berat. 12.000 mAh itu memang angka yang besar, tapi untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya baterainya nggak bisa dibilang hemat, juga nggak bisa dibilang boros. Mungkin karena power outputnya yang lumayan besar, untuk penggunaan gue sehari-hari sekitar 8-10 jam. Padahal di volume sekitar 30-50% aja. Jadi kalau kalian memainkan volume di 70%, mungkin di bawah itu karena gue belum ngetes di volume 70% secara konstan. Itu aja sih secara spesifikasinya, yang lainnya ada NFC dan lain sebagainya. Build quality-nya kalian lihat bentuknya nggak ada yang spesial, cuman bulat dan cenderung lumayan membosankan sih, mirip kayak Apple HomePod ya, modelnya bulat gini dan mirip juga sama Tronsmart T6 Max. Untuk bahannya ini semuanya berbahan jaring, ininya berbahan kayaknya sih plastik ya, tapi cukup solid sih. Atasnya berbahan kayak kaca gini dan ini tuh control touch-nya ada di atas sini. Dan kalau kalian bertanya-tanya gimana cara nyalainnya, ada di bawah sini nih. Kalian lihat ada tombol on off-nya. Tapi sebelum gue bahas nyalainnya, akan gue buka dulu dan ini kalian lihat. Ini letak inputnya. Jadi inputnya ini udah menggunakan chargingnya USB Type-C, udah yang terbaru. Ada tombol, gue nggak tahu ini tombol apa, mungkin kayak buat reset. Ini ada auxiliary, jadi dia belum ada micro SD card dan lain sebagainya, cuman auxiliary aja. Dan ini tombol on off-nya ada di sini. Tapi kalau kalian bertanya, bang, berarti gue harus buka dong untuk nyalainnya? Enggak, jadi dia ditutup pun kalian tetap bisa nyalain, kayak ada lambang on off-nya dan kalian tekan. Nah, kayak gitu. Dan kalian lihat sendiri, ini semuanya udah full touch sensor. Jadi udah nggak ada tombol fisik di sini dan
pertama kali dinyalain dia akan langsung save ke volume 50%. Dia nggak nge-save di volume terakhir kita pasang. Jadi itu salah satu kekurangan yang again gue nggak terlalu suka dengan sistem yang seperti itu, karena gue harus terus balikin ke volume 100% ketika gue harus menggunakan sebuah speaker tersebut. Ada mic kalian lihat di sini, dan mikrofon inputnya tuh ada di sekitar sini nih. Dan untuk mikrofonnya udah gue tes kurang bagus ya. Jadi jarak sekitar 30 cm aja suara gue udah kecil, nggak terdengar cukup jelas. Jadi untuk mikrofon inputnya gue nggak terlalu rekomendasiin. Sama ada tombol NFC di atas ini. Untuk touchnya ini kalau kalian lihat nih agak susah ya ditangkap karena mantul. Ini kan ada buat volume. Ini juga kalau kalian tahan, ini bisa buat previous atau next lagu. Dan ini kalian lihat ada tombol pairing, ini tuh buat fitur TWS-nya karena ini udah mendukung fitur wireless stereo. Itu aja sih secara spesifikasi dan build quality. Bawahnya kalian lihat ada pad karet kayak gini, dan ini ada spesifikasi singkatnya, Bluetooth 5, power output, sama baterai. Udah itu aja sih, gak ada yang spesial dari layoutnya, dan secara build quality juga terbilang biasa aja menurut gue. Jadi gue akan bahas mengenai sound quality-nya, tapi sebelum itu gue akan ngeplay sound sample dari BW AS3 ini. So make sure kalian menggunakan headphone or earphone kalian supaya terdengar lebih jelas. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you
Oke, itu adalah sound sample dari Blitzwolf BWAS3 ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality ini, gue selalu apa yang ada di video gue ini berdasarkan pure opini dan pendapat serta selera dari gue pribadi. Karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Awal gue dengerin BWAS3 ini, gue langsung berpikiran ini speaker untuk bass head. Jadi kalau kalian pencinta bass, ini salah satu nominasi speaker yang paling gue rekomendasikan di harga 1,1 juta. Gue akan membahas detail mengenai suaranya. Basicnya ini mempunyai karakter yang warm. Warmnya cenderung lumayan berat sih ya. Dalam artian tuh dia udah nggak mengarah ke netral lagi, tapi purely warm. Untuk high frekuensinya ini cukup roll off-nya tuh cukup berasa. Jadi kayak petikan gitar dan lain sebagainya memang terdengar cukup natural, tapi ya sangat nggak menonjol. Jadi agak kurang extend aja menurut gue. Jadi secara clarity pun kurang menurut gue di BWAS3 ini. Untuk mid frekuensinya ini salah satu faktor terlemah di BWAS3 ini, karena secara vokal dia sangat laid back. Jadi vokalnya itu terkesan jauh di belakang instrumennya. Dan ya balik lagi itu masalah selera, tapi untuk suara 360 derajat memang rata-rata seperti yang gue bilang dia punya suara yang cenderung laid back untuk mid frekuensinya. Tapi untuk BWAS3 ini terdengar lumayan parah, meskipun secara midnya dia tuh kolorasinya cukup oke kok. Jadi suara midnya tuh nggak ada yang aneh, dari suara penyanyinya segala terdengar cukup baik. Hanya aja ya dia memang terdengar cukup mundur untuk masalah vokalnya. Jadi kalau kalian setel di low volume, terkadang lagu-lagu tertentu, misalkan lagu-lagu rekaman tahun 80, tahun 90-an itu jadi cuman terdengar instrumennya aja. Jadi kayak lagu karaoke kayak. Jadi suara vokalnya tuh samar, tapi instrumen lainnya tuh terdengar jelas. Itu gambaran yang bisa gue gambarkan saking vokalnya ini mundur. Untuk low frekuensinya menurut gue ini salah satu yang paling juara. Tapi kalian jangan berharap ini seperti Harman Kardon Onyx Studio 4 ya. Nah, oke, basicnya secara karakter ini ada miripnya sama Onyx 5. Jadi kalau Onyx 5 itu memang speaker bass heavy yang seperti gue bilang untuk mid dan high frekuensinya dia cenderung roll off, warm dan nggak menonjol. Tapi untuk sisi bassnya dia lumayan besar, bahkan gue bisa bilang itu yang terbaik di range harganya. Dan ini pun sama di range harga 1,2 sampai 1,4 ini yang terbaik secara low frekuensinya. Dia mempunyai bass yang cukup deep tapi agak terdengar lumayan boomy untuk buntut bassnya. Jadi agak ngerembet ke mid frekuensinya. Dan untuk low frekuensinya sendiri seperti yang gue bilang, dia untuk 40 Hz itu memang bisa dicapai di BWAS3 ini. Tapi setelah gue lihat spek kayak misalkan Harman Kardon, Aura Studio 3, oke lah mereka memang gak sebanding, tapi Aura Studio 3 juga mempunyai spesifikasi yang sama. Tapi secara real kalau kalian dengar, Aura Studio 3 itu jauh lebih berasa deep dibandingkan BWAS3 ini. Jadi again, masalah frekuensi itu nggak selalu berpatokan mendapatkan deep bass yang sama, karena basicnya size woofernya juga berpengaruh cukup penting, karena ini basicnya speaker yang jauh lebih portable dari Aura Studio 3. Jadi dia nggak bisa mendapatkan bass yang jauh lebih deep di Aura Studio 3. Dan Aura Studio 3 juga dia menggunakan teknologi down firing subwoofer ya. Jadi dia menghembuskan woofernya itu ke bawah, jadi terkesan lebih deep lagi seperti passive subwoofer yang kalian lihat pada umumnya. Itu aja sih. Jadi kalau kalian suka bass ini sangat-sangat gua rekomendasikan. Kalau kalian bertanya gimana bassnya dibandingkan Soundbox XL misalkan di range harga yang sama, atau bahkan Langes S809 di harga yang lebih murah 750.000 yang sama-sama mempunyai bass yang besar di kelasnya, itu dua-duanya kalah sama BWAS3 ini. Basicnya BWAS3 ini mempunyai bass yang satu step di atas kedua speaker tersebut. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Blitzwolf BWAS3 ini. Kalau kalian nyari barangnya di Indonesia terutama, ini masih agak susah dicari untuk yang
ready stocknya. Paling kalian harus pre-order sendiri dari Cina, kalian bisa cari di Lazada. Gue beli juga dari situ, mungkin sekitar 7-10 hari nyampe. Itu aja sih yang bisa gue sharing mengenai WWS 3 ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.